Hai, my name is Dean and welcome back. Di video kali ini aku mau bahas progress reading goals aku Zero by November 24. Zero by November 24 ini adalah misi aku untuk beresin, untuk baca semua buku yang aku punya, yang fisik, e-book, audiobook kalau ada, dan bakal harus beres atau sebelum November 2024. Ini challenge-nya aku mulai November tahun lalu ya, udah 3 bulan, aku agak khawatir sama progresnya. Aku bakal jelasin kendala atau halangan, tantangan yang aku temuin 3 bulan ke belakang dan juga nyari solusinya biar berhasil ini reading challenge-nya. Pertama mungkin aku 3 bulan lalu harusnya bener-bener ngedata gitu. Sebenarnya buku yang aku punya yang belum aku baca itu ada berapa? Karena aku bingung sendiri. Aku punya Goodreads di mana aku ya masukin gitu judul-judul buku yang aku punya di shelf to be read, to be read, dan juga ada beberapa yang di currently reading, dan itu jumlahnya 104 seingat aku. Dan terus aku punya storygraph juga, aku masukin buku-buku di sana, cuma memang belum semuanya karena mereka database-nya memang nggak selengkap Goodreads. Terus aku bikin video ngeliatin semua buku TBR aku, itu jumlahnya beda lagi. Jadi aku nggak tahu berapa sebenarnya. Dan pas aku baca satu buku ya, ternyata itu nggak belum aku masukin ke Goodreads. Jadi aku takutnya ternyata jumlah TBR-nya nggak seperti yang aku lihat gitu. Dan itu aku belum ngitung ebook. ada buku yang ya judulnya ada gitu, covernya ada, tapi aku nggak tahu itu di mana bukunya, di aplikasi apa. Pantesan aja ada pembaca yang bikin spreadsheet, ada yang bikin Excel sendiri gitu untuk ngedata buku-buku yang mereka punya. Jangan sampai nanti pas aku ngerasa udah beres semua, tahu-taunya ada 1-2 buku yang ketinggalan yang aku nggak tahu gitu karena nggak kedata. Jadi itu salah satu kendalanya. Kendala yang lain itu, ternyata aku harus nyiapin strategi bacanya. Di awal aku ngerasa aku mau santai aja gitu, baca satu, terus udah beres baca yang lain gitu, kayak simple. Dan aku bacanya yang buku tipis sih, buku tipis, dan juga kumpulan cerpen, biasanya itu juga tipis. Tapi ada beberapa buku tebal juga yang aku baca. Dan ketika buku tipisnya udah habis nih, kumcernya udah habis, aku kayak bingung harus baca apa, karena aku ngerasa aku nggak bisa baca buku tebel nih. Aku harus baca buku yang aku bisa beresin cepet. Jadi itu bikin aku nggak baca buku. Aku lebih tertarik aja gitu untuk baca buku lain di luar TBR aku, buku baru. Terus kan waktu di Desember itu juga Goodreads yang Choice Awards kan ngumumin ngumumin pemenangnya yang untuk kategori romance, dan aku jadi pengen baca buku-buku romance itu. Jadi aku nggak baca TBR. Pokoknya banyak buku yang lebih menarik gitu daripada TBR aku. Terus ketika aku misalnya pengen baca satu buku nih, ada di Ipusnas, terus ternyata harus ngantri. Dan aku malah jadi terobsesi untuk buka terus aplikasi Ipusnas untuk ngelihat antriannya. Karena kamu harus, itu apa ya, siapa cepat dia dapet gitu kan. Jadi harus ngecek terus. Terus aku jadi nggak baca buku. Karena ngerasa aku harus baca buku ini dulu nih. Aku harus dapetin buku ini nih. Terus bulan Januari kemarin, aku ikut Silent Book Club, dimana kita baca buku bareng-bareng dan ngediskusiinnya. Dan aku lumayan baca banyak di situ. Tapi aku juga dapat rekomendasi buku. Jadi ya pokoknya banyak yang lebih menarik. TBR orang lain tuh kayak kelihatan lebih hijau gitu. Yang apalagi ini tahun baru ya. Jadi banyak info, misalnya buku ini bakal diadaptasi jadi film. Terus aku ya pengen baca bukunya. Dan itu nggak ada di TBR aku. Jadi aku ngerasa aku harus baca itu dulu sebelum filmnya tayang. Ya aku emang kayak moody reader gitu. Jadi aku nggak bisa setelah baca ini langsung baca buku selanjutnya. Aku harus ngeproses dulu efek dari buku yang aku baca itu, yang aku selesain, baru bisa move on ke buku selanjutnya. Dan untuk nemuin buku selanjutnya yang aku pengen baca juga nggak sebentar, karena aku kayak harus ngerasa aku bener-bener pengen baca buku ini sekarang. Ini kayak saat yang tepat untuk baca buku ini. Kayaknya lebih banyak emang mood sih, dan ya kurang strategi, kurang kayak disiplin, ya itu. Kita lihat berapa buku yang aku beresin di 3 bulan kemarin. Untuk bulan November, aku baca apa ya? Aku udah lupa baca apa. November, 3 buku. Desember, 2 buku. Januari, 3 buku.
Jadi berapa jumlahnya? 8. Dan ini kayak nge-cancel progress aku karena aku beli buku untuk bulan Desember. Aku beli 3 buku. Dan bulan Januari aku beli 1. Berkurang 8 tapi nambah 4. Jadi aku 3 bulan itu cuma baca 4 buku. 4 buku. Ini nih yang bikin aku cemas karena aku ngabisin waktu lama untuk baca buku, tapi ternyata hancur. Enggak hancur juga sih, maksudnya kayak kerasa ya kehapus gitu aja dengan semudah itu karena aku beli buku. Kebayang kalau aku beli 8 buku jadi kayak 0 aja gitu progresnya. Nggak kerasa loh, kayak seneng gitu. Oh, aku udah beres 1 buku, aku beli 1 buku gitu. Dan aku lupa, ya aku harus baca, beresin itu sebelum November. Jadi ya, aku panik nih di sini. Dan ya aku sekarang bakal cari solusinya apa. Nah, langkah pertama yang bakal aku lakuin adalah benerin atau ya bikin master data. Sebenarnya jumlah TBR aku yang ada itu sebenarnya berapa gitu. Ada di mana aja bukunya. Aku bakal pakai Goodreads di sini karena database-nya paling lengkap. Aku malas untuk bikin yang baru lagi gitu, jadi aku pakai Goodreads aja. Terus aku udah ngelepas beberapa TBR sih, tapi bukan buku fisik, tapi lebih ke e-book. Karena ada beberapa e-book, nggak sih, kebanyakan e-book yang aku dapetin, yang ada di Google Play Store itu aku dapetin gratis, dan aku ambil, aku download karena gratis gitu. Jadi bukan karena aku pengen baca. Jadi aku lepas TBR itu, memang ada beberapa e-book yang masih aku simpen sih, karena itu memang aku beli, dan beberapa yang memang pengen aku baca. Aku bakal ngedata juga tuh e-booknya ada di mana dan apakah aku masih pengen baca buku itu. Terus aku juga harus mulai rutin baca buku tiap hari. Sebenarnya udah rutin sih, aku pasti baca 1-2 halaman. Tapi biasanya bukunya bukan buku TBR, jadi sekarang kayak harus ada yang dibaca yang dari TBR gitu. Entah 1 bab atau mungkin 10 halaman. Dan mungkin aku harus coba baca buku tebal ya. Kemarin kayak harus baca cepet gitu, harus cepet beres. Dan ya aku tahu gitu, aku nggak bisa beresin cepet untuk buku-buku yang tebal karena tebal gitu, karena pasti buku butuh waktu yang lama. Jadi mungkin aku akan coba ambil, tapi kayak dibagi gitu, misalnya 1 bab per hari, jadi kayak progres yang dikit-dikit gitu biar nggak terlalu berat kerasanya. Jadi aku nggak akan takut lagi gitu untuk baca buku tebal, dan aku bakal tetap baca buku di luar TBR aku sih, karena itu kayak lebih menarik dan nggak akan bikin boring. Ini TBR udah terlalu lama, jadi kayak aku bosen liatnya, aku pasti pengen baca buku yang lain. Tapi setelah baca TBR dulu gitu, aku harus beresin 1 atau 2 TBR, baru bisa baca buku yang lain. Jadi, atau mungkin aku baca 2 buku, biasanya aku baca 2 buku sekaligus sih, jadi 1 yang elektronik, entah e-book atau audio, 1 yang fisik gitu. Jadi ketika misalnya HP aku, kan bacanya di HP ya, karena misalnya perangkat elektronik aku, HP aku di sini misalnya nggak bisa dipakai untuk baca, bahkan entah dicas atau misalnya dipakai buat bikin video, aku masih punya buku fisik gitu. Biasanya juga beda genre sih, biar nggak ceritanya nggak bersilangan. Jadi yang satu misalnya non-fiksi, yang satu romance atau misteri. Dan untuk bikin aku bisa lebih fokus baca buku, aku nyari dan nonton video tentang tips baca buku, terutama yang biar baca buku lebih banyak gitu. Mereka nggak spesifik sih, kayak ini biar kamu bisa baca buku TBR kamu gitu. Enggak sih. Tapi tipsnya sejauh ini yang aku tonton oke sih, dan mereka memang nyaranin untuk baca audiobooks yang memang udah aku lakuin sih, tapi bukan di TBR aku. Nanti aku bakal coba. Aku sendiri kan bikin peraturan itu, jadi kayaknya ini saatnya dipraktekin. Dan mereka juga bikin beberapa, aku lihat ya di channel mereka bikin beberapa reading challenge untuk diri sendiri yang kayak simple gitu. Baca 50 atau 100 halaman per hari selama seminggu, atau baca 1 jam per hari selama seminggu, atau baca 24 jam full, dan lihat gitu berapa banyak buku yang kamu bisa beresin. Bikin TBR jar, pokoknya bikin challenge kecil-kecil yang ngebantu kamu untuk baca, atau misalnya weekly reading update, dimana kasih lihat gitu setiap hari selama seminggu itu kamu baca berapa halaman. Ya aku juga pengen bikin video itu sih. Nah nanti akan aku coba. Biasanya pengalaman aku ketika di videoin gitu lagi baca,
itu malah lebih ngebantu aku untuk fokus gitu, karena aku jadi nggak sibuk sama HP, nggak buka TikTok atau buka Instagram. Aku lebih fokus baca buku yang aku pegang gitu, nggak pengen ngambil HP karena HP-nya lagi dipakai ngerekam gitu, jadi nggak bisa diganggu. Oh ya, terus ada juga tips yang salah satu booktuber itu saranin untuk baca di tempat atau di posisi dimana kamu nggak nyaman. Ini aneh. Jangan baca pas lagi tiduran gitu, karena nanti kamu ngantuk terus jadi pengen tidur. Jadi bacanya itu apakah tegak, duduk di kursi yang nggak empuk gitu. Aku nggak tahu tuh itu ngefek atau enggak, bakal bikin nyaman gak bacanya. Tapi mungkin aku bakal coba untuk baca di tempat yang berbeda gitu. Jadi bukan baca di rumah, bukan baca di kamar, di ruangan, tapi mungkin baca di luar, di tempat baru, sambil ngopi mungkin. Biasanya ngopi itu kayak lebih ngebantu buat semangat sih ya. Jadi kayak nyari suasana baru, nyari tempat baru untuk baca. Segitu dulu mungkin strateginya, dan semoga ngefek. Semoga bisa ngebantu aku ngadepin halangan, kendala yang aku hadapin buat ngeberesin TBR aku. Semoga progresnya nanti bakal lebih banyak, lebih bagus, lebih cepet. Semuanya kayak kelihatan lebih cerah gitu, kayak optimis gitu. Aku bisa ngeberesin semuanya sebelum November 2024. Kalau kamu punya tips yang bisa ngebantu aku biar baca lebih cepet, lebih konsen, lebih banyak, bisa kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching.